Kita bersyukur pagi ini kita masih diberi kekuatan kesehatan, itu semua anugerah Allah yang sudah memberkati kita, memberi kita nafas kehidupan. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang disiplin diri dalam perspektif Kristen. Nah, jadi nanti kita belajar ini, sebelum kita belajar ini, kita akan membukanya dulu dengan memuji, meninggikan nama Tuhan. Nanti sekaligus berdoa. Siapa yang berani maju? Saya, Bu. Ya, silakan. Baiklah, salam semuanya. Salam. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar kita pada pagi hari ini, mari kita mengangkat lagu sukacita kita. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya undang teman-teman bangkit berdiri. 1, 2, 3. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita angkat lagu penyembahan kita, Selidiki Aku. 1, 2, 3. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas perintah-Mu dari malam hingga pada saat pagi hari ini kami telah bangun dari tempat tidur kami dengan satu tubuh yang sehat, dan sebentar lagi kami akan memulai kegiatan belajar mengajar kami. Kiranya Engkau memberikan kami kepintaran, kecerdasan, akal budi yang daripada Engkau ya Bapa. Berkati juga guru kami yang mengajar kami. Kiranya Engkau berikan kekuatan, kesehatan, sukacita yang daripada Engkau ya Bapa. Hanya di dalam-Mu kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya. Terima kasih untuk Gloria yang sudah berani mengajar ya. Sekarang sebelum kita memasuki pelajaran, melihat bagaimana kita sebagai seorang pelajar memiliki disiplin dalam kehidupan kita, kita akan menonton video dulu ya. Nah, anak-anak boleh melihat nanti video ini.
Iya nih, gara-gara aku berangkat telat sama takku kerjain PR bahasa Inggris. Lah, kau kenapa bisa kena hukum, Con? Aku gara-gara berangkat telat juga, Con. Mana pantatku kena tai sapi lagi. Jadi diketawain deh. Sebenarnya kapok kali lah aku. Kalau kayak gini, panas-panasan, keringetan, mana capek lagi. Maaf ya, John. Salahku juga sih. Kitanya jadi berangkat telat. Jadi dihukum deh. Aku harus berubah. Gak boleh kayak gini terus. Apalagi main game sampai malam-malam. Nah, dari video yang sudah kalian tonton, ya, tadi sudah kalian tonton semua video kan? Maka kalian renungkan ini nanti siapa yang bisa pesan moralnya atau kesimpulan dari video ini yang akan kalian mungkin tadi bisa, oh saya juga seperti itu, saya mau berubah seperti itu tadi. Mungkin ada yang bisa menceritakan kembali isi video tersebut. Tadi kan kita sudah dengar bersama-sama. Silakan. Atau ada yang tidak paham nih tentang video tadi? Hah? Ya oke lah ya. Tadi kita sudah menonton video bagaimana mengajari kita disiplin diri dalam perspektif Kristen. Nah, maka kita akan melihat tadi adalah kasus yang dialami oleh seorang anak sekolah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran lebih lanjut, maka kita akan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu, ya. Kita melihatnya yang pertama, ya, menjelaskan arti disiplin dalam konteks iman Kristen. Itu yang pertama. Yang kedua, menjabarkan pentingnya disiplin dalam kehidupan di rumah dan di sekolah sebagai cerminan ketaatan kita kepada Tuhan. Sedangkan yang ketiga, menceritakan sikap dan tindakan siswa yang mencerminkan hidup disiplin, ya. Jadi memiliki disiplin diri sendiri. Yang keempat, kita bisa mendaftarkan tantangan yang dialami dalam upaya untuk berdisiplin. Sedangkan yang kelima, merencanakan tindak lanjut atau aksi nyata dalam mempraktikkan hidup disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari tujuan pembelajaran ini, maka nanti kita akan membahasnya dan akan mengerti apa itu disiplin. Ya, maka kita akan melihat. Nah, melihat kasus, ya tadi kita sudah menonton video, ya ada kasus bagaimana seorang anak yang sudah tidak disiplin akhirnya terlambat. Nah, mengapa dia terlambat? Karena tidak disiplin. Maka di sini juga ada yang nama studi kasus. Ya, studi kasus nanti Ibu akan bagikan kepada kalian. Dan juga bisa kalian amati di sini. Kalian akan melihat setelah nanti kalian mengamati studi kasus ini, maka nanti silakan kalian bisa menulisnya kembali. Nah, silakan ini nanti kalian amati ya. Kalian amati.
ini juga silakan. Nanti kalian kaitkan dengan video tadi juga ya. Nah silakan kalian baca, bisa baca di depan, bisa baca di situ. Nah. Ya di sini ada studi kasus. Kita akan melihat dan kita akan baca bersama-sama ya, bersuara. 1, 2, 3. Studi kasus. Pemerintah siswa kelas 7 sering mendapatkan penanganan terlambat, jarang mencatat di kelas, dan nilai ulangannya rendah karena selalu menunda pelajaran. Orang tuanya sudah jenuh menasihati. Ia tahu dirinya salah, tetapi ia kesulitan melawan rasa dan ketidakberaniannya. Nah, pertanyaannya, coba apa masalah utama Bagas dan apa dampak terbesarnya? Nah, nanti ini kita akan bahas secara kelompok, ya, secara kelompok. Nanti kita akan bagikan kelompok. Nah, ibu akan nanti bagikan kertas untuk kalian kerjakan ya. Jadi ini kasusnya yang akan kalian bahas per kelompok. Setelah nanti selesai kalian membahas per kelompok, maka kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Nah, bagaimana ada langkah-langkahnya? Cara kita untuk mengerjakan secara kelompok. Nah, sebelumnya silakan anak-anak kita berkelompok. Ya. Bagi silakan. Ya, kita bagikan kelompok ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ingat ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nanti tulis nama kelompok kalian. Nanti setelah itu, setelah kalian mengerjakan, kalian maju mempresentasikannya. Dan ada langkah-langkahnya ya. Diperhatikan langkah-langkah. Ya, langkah-langkah untuk mengerjakannya. Nah, yang pertama itu membaca. Tadi kalian sudah bacalah kasus Bagas dengan Saksama. Tadi sudah dibaca. Yang kedua, diskusikan setiap pertanyaan bersama anggota kelompok. Nanti kalian diskusikan. Yang ketiga, tuliskan hasil diskusi secara lengkap dan jelas. Nanti ditulis di kertas kalian. Dan siapkan hasil kerja untuk dipresentasikan di depan kelas. Nah, mungkin ini ada yang belum paham. Silakan sebelum mengerjakan ditanya dulu kalau belum paham. Bagaimana? Kelompok 1? Paham. Kelompok 2? Paham. Paham? Nah, oke, kalau paham, Ibu akan bagikan untuk kertas yang akan kalian kerjakan ya. Ini kelompok 1, silakan dikerjakan. Kelompok 2 juga silakan dikerjakan. Ya. Ya, silakan berdiskusi. Berdiskusi. Tadi sudah ada petunjuk untuk mengerjakannya. Ya, ini nanti kan di sini ada apa masalah utama dialami Bagas. Nah, masalah itu kan masalah dia tadi ini tidak disiplin sehingga mengakibatkan dia itu telat sekolah. Nah, dampaknya apa? Dia dihukum oleh gurunya tadi ya. Nah, dan sampai selanjutnya. Nah, ini juga ini disiplin apa menurut kalian dan juga mengapa harus disiplin itu sangat penting. Nah, ini gimana? Ya, pahamnya, silakan dikerjakannya. Nah, silakan.
Ya, ini yang punya kalian nih, coba perhatikan ya. Nah, apa masalah? Masalah itu yang menghambat, ya, yang menghambat kalian itu tidak bisa disiplin itu apa, ya? Nah, sehingga kalian bisa terlambat sekolah, itu apa masalahnya? Yang kedua tuh dampaknya bagi diri kalian. Kalau saya nanti tidak disiplin, apa sih akibatnya di sekolah kah, di rumah kah, ya? Nah, dan juga setelah kalian tahu masalah, tahu dampaknya, maka arti disiplin juga kalian pasti tahu dari materi yang sudah tadi kita jelaskan, ya. Jadi silakan nanti kalian kerjakan dengan baik, ya. Nanti ditulis semua jawaban, setelah itu nanti ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, sudah bisa nih. Oke. Nah, ini untuk mengerjakan ini kalian harus menggunakan Alkitab, ya. Coba buka Alkitabnya di 1 Korintus. Nah, supaya kalian tahu cara mengerjakannya, ya. 1 Korintus. Nah, ini nanti kalian baca pasal 9 ayat 2 tuh sampai 7 dibaca. Nah, begitu juga di dalam Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai 11. Nah, maka kalian bisa menjawab ini, ya. Kalian bisa menjawabnya. Begitu juga dengan yang ini sesuai ajaran Alkitab, maka harus dibaca. Kalian baca dulu, baru kalian bisa menjawabnya. Atau ada yang belum paham? Kalau belum silakan ditanyakan. Sudah? Sudah ya? Oke. Nah, ini juga yang kalian ini, ya, kan ada di sini. Coba kalian lihat nih. Nah, ini kan harus menggunakan Alkitab ini. Nanti kalian baca dari ini 1 Korintus 9 ayat 5 sampai 7 dengan Ibrani. Nah, setelah kalian membacanya, maka kalian bisa nih memahami ini. Maka kalian bisa mengisinya, ya. Begitu juga ini nanti, karena isian ini ada di Alkitab ini. Jadi kalian harus baca. Kalau kalian tidak bisa membacanya atau tidak habis dibaca, tidak bisa kalian mengisinya. Jadi dibaca. Ada hal yang mau ditanya yang ini tentang kajian Alkitabnya? Tidak ada. Nah, silakan dikerjakannya. Semangat mengerjakannya. Ya, aktif semua, ya harus aktif ya. Ini dibaca supaya memahaminya. Ya, bisa melihat di kita juga bisa.
kalian berdiskusi ya. Ayo anak-anak. Habis ini nanti kita presentasi ya dari hasil kalian. Gimana? Lancar? Lancar. Lancar ya. Nah, tinggal sedikit lagi. Oke? Udah ya? Kita akan presentasikan hasilnya. Ya, mungkin dari kelompok mana dulu yang rasanya siap? Kelompok mana? Oh ya, silakan kelompok 1. Yang lainnya menyimak. Ya, silakan. Baiklah, shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Dan soal jawaban yang pertama dibacakan oleh Mel. Baik, di sini saya mendapatkan 2 soal. Apa masalah utama yang Bagas alami? Masalah utama yang Bagas alami adalah sering menunda-nunda belajar, malas bangun pagi, dan bermain game berlebihan. Nah, yang pertanyaan yang kedua, apa dampak terbesar dari masalah tersebut bagi dirinya dan orang lain? Dampaknya adalah sulit bangun pagi untuk ibadah dan belajar. Yang kedua, terlalu banyak bermain handphone atau media sosial. Yang ketiga, menunda-nunda tugas sekolah. Yang keempat, kurang konsisten dalam berdoa dan membaca kitab. Yang kelima, terganggu saat belajar atau melakukan tanggung jawab.
Sekian, ini jawaban nomor 1. Nomor 2, apa arti disiplin menurut ayat-ayat tersebut? 1. Definisi disiplin Kristen. Disiplin adalah latihan rohani, pengendalian diri, dan ketaatan yang konsisten kepada Tuhan untuk hidup sesuai kehendaknya. Disiplin bukan hukuman, tetapi wujud kasih Allah yang mendidik kita agar bertumbuh menjadi pribadi yang matang dan berbuah rohani. 2. Makna. Mengapa disiplin penting dalam kehidupan orang percaya? Jawab. Makna dan pentingnya: 1. Disiplin membantu kita menguasai diri dan menghindari hal-hal yang merugikan. 2. Disiplin adalah wujud kasih Allah karena melalui didikannya kita belajar hidup benar. 3. Disiplin menentukan kita untuk menuju kesempurnaan rohani, mempersiapkan diri menerima berkat Tuhan. Yang ketiga, menurut pandangan Alkitab, apa yang seharusnya dilakukan Bagas untuk mengubah perilakunya? Yang 1, mengakui kebiasaan buruknya dan meminta pertolongan Tuhan untuk berubah. 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, pengakuan dosa. 2. Membuat rencana hidup yang tertib seperti jadwal belajar, doa, dan ibadah. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Latihan rohani dan pengendalian diri. 3. Konsisten menjalankan tindakan baik, menahan diri dari hal-hal yang sia-sia dan fokus pada hal-hal yang membangun iman dan karakter. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh, sabar, pengendalian diri. Soal nomor 2. Dan tantangan apa yang mungkin dihadapi Bagas dalam berusaha menjadi lebih disiplin? Yang 1. Rasa malas yang keinginan untuk menunda pekerjaan. 2. Godaan bermain gadget atau media sosial yang mengganggu waktu belajar dan ibadah. 3. Kesulitan membiasakan diri bangun pagi dan menjaga jadwal doa atau belajar. 4. Kurangnya motivasi atau konsistensi dalam melakukan kebiasaan baik. Soal nomor 3. Nilai-nilai rohani apa yang dapat membantu Bagas mengatasi tantangan tersebut? Yang pertama, taat kepada Tuhan. Mengingat bahwa hidup sesuai kehendak Tuhan itu penting. Kolose pasal 3 ayat 23. Pengendalian diri. Belajar menahan diri dari hal-hal yang mengganggu disiplin. Galatia pasal 5 ayat 23. Kesabaran dan ketekunan. Tidak cepat putus asa ketika sulit mengubah kebiasaan. Yakobus pasal 1 ayat 4. Doa dan hubungan dengan Tuhan. Memohon pertolongan Roh Kudus agar mampu tetap konsisten. Filipi pasal 4 ayat 13. Soal yang keempat, solusi tindakan. Tuliskan tindakan konkret yang dapat dilakukan Bagas atau diri sendiri untuk menjadi lebih disiplin. Yang pertama, membuat jadwal harian. Tujuan menetapkan waktu belajar, ibadah, bermain, dan istirahat secara teratur. Yang kedua, mengurangi waktu bermain gadget, mengganti dengan membaca Alkitab, doa, atau membantu orang tua. Yang ketiga, meningkatkan konsistensi, berdoa setiap pagi dan malam, menyiapkan penetapan sekolah malam sebelumnya, dan memulai belajar tepat waktu. Soal nomor 5. Refleksi kelompok. Apa pelajaran baru yang diperoleh tentang disiplin dari kegiatan ini? Pelajaran baru yang diperoleh adalah bahwa disiplin bukan sekedar menaati aturan, tetapi juga melatih diri untuk bertanggung jawab, mengatur waktu dengan baik, dan konsisten melakukan hal-hal yang benar.
Disiplin membantu kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Soal nomor 2. Bagaimana penerapan nilai disiplin dapat membantu dalam kehidupan sehari-hari di rumah dan di sekolah. Di rumah, disiplin membantu kita menyelesaikan tugas, menghormati orang tua, dan menjaga ibadah serta waktu istirahat secara teratur. Di sekolah, disiplin membuat kita lebih fokus belajar, menghargai guru dan teman, serta membangun karakter jujur, bertanggung jawab, dan kerjasama yang baik. Simpulannya, disiplin dalam kehidupan orang percaya berarti hidup tertib, taat, dan konsisten menjalankan kehendak Tuhan dalam segala hal. Disiplin bukan hanya mengikuti aturan, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab, kasih, dan ketaatan kepada Allah. Dengan disiplin, seorang Kristen dapat mengelola waktu dengan baik, bertanggung jawab atas tugasnya, dan meladani Kristus dalam sikap dan perbuatan sehari-hari. Dan yang terakhir, refleksi singkat. Dengan mengikuti rencana Sunyata ini, saya berharap lebih disiplin, lebih bertanggung jawab, dan lebih dekat dengan Tuhan. Walaupun awalnya sulit, saya percaya Roh Kudus akan menolong saya. Sekian hasil diskusi dari nomor 1, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Ya, Tuhan berkati. Ya, ini hasil dari kelompok 1. Nanti mungkin ada dari kelompok 2 yang bertanya atau menambahkan, silakan ya. Mungkin selanjutnya dari kelompok 2 yang maju. Baik, shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu dengan yang ke-1 dengan soal apa masalah utama yang dialami Bagas. Masalah utama Bagas adalah kurang disiplin dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Ia sering menunda tugas, sulit mengatur waktu, terlalu lama bermain gadget, dan kurang konsisten dalam berdoa atau belajar. Dan soal kedua, apa dampak terbesar dari masalah tersebut bagi dirinya dan orang lain? Dampak bagi dirinya, nilai sekolah bisa menurun, waktu terbuang, dan ia merasa stres atau tidak puas dengan diri sendiri. Dampak bagi orang lain, orang tua dan guru menjadi khawatir atau kecewa, serta teman-teman mungkin terganggu jika Bagas tidak menepati janji atau bekerja sama dalam tugas kelompok. Baik, ini yang soal nomor 1. Dan soal nomor 2 dalam kajian Alkitab yaitu apa arti disiplin menurut ayat Alkitab yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27 tersebut. Dan soal kedua, mengapa disiplin penting dalam kehidupan orang percaya? Jawab yang soal pertama yaitu menurut 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27, disiplin iman adalah latihan rohani yang konsisten dan pengendalian diri agar hidup kita lebih selaras dengan kehendak Allah. Orang Kristen yang disiplin menghindari kebiasaan sia-sia, rajin berdoa, taat, dan mengasihi sesama, sehingga kehidupannya mencerminkan teladan Kristus. Dan jawaban yang kedua yaitu disiplin menurut perspektif Kristen adalah kebiasaan hidup yang tertib, konsisten, dan setia menjalankan kehendak Allah dalam segala tindakan. Disiplin juga berarti bertanggung jawab atas peran dan tugas kita di rumah maupun di sekolah. Sekian jawaban dari soal nomor 2. Yang nomor 3, soal nomor 3, analisis kasus berdasarkan ajaran Alkitab, yaitu menurut pandang Alkitab, apa yang seharusnya dilakukan Bagas untuk mengubah perilakunya? Jawaban, menurut pandang Alkitab, Bagas sebaiknya mulai dengan menyadari kesalahan dan kekurangan dalam kebiasaan sehari-harinya, lalu meminta pertolongan Tuhan agar diberikan kekuatan untuk berubah. Mazmur pasal 51 ayat 10, ia juga perlu membuat
rencana hidup yang jelas, termasuk waktu belajar, doa, dan kegiatan positif, serta konsisten mentaatinya. 1 Korintus pasal 9 ayat 25 sampai 27. Dengan latihan rohani dan pengendalian diri, Bagas dapat menumbuhkan kebiasaan yang mencerminkan hidup menurut kehendak Tuhan. Yang kedua, tantangan apa yang mungkin dihadapi Bagas dalam berusaha menjadi disiplin? Jawab, tantangan yang harus dihadapi Bagas: 1. Kesulitan mengalah rasa malas dan kebiasaan menunda pekerjaan. 2. Godaan untuk terlalu lama bermain gadget atau menonton media sosial. 3. Sulit membiasakan diri bangun pagi dan mengikuti jadwal doa atau belajar. 4. Kadang kehilangan motivasi ketika perubahan terasa berat. Soal yang ketiga, nilai-nilai rohani apa yang dapat membantu Bagas mengatasi tantangan tersebut? Jawab. 1. Ketaatan kepada Allah, mengutamakan kehendak Tuhan dalam setiap tindakan. Kolose pasal 3 ayat 23. Yang kedua, pengendalian diri, mampu memahami diri dari hal-hal yang mengganggu disiplin. Galatia pasal 5 ayat 23. Yang ketiga, ketakutan dan kesabaran, tidak mudah putus asa saat menghadapi kesulitan. Yakobus pasal 1 ayat 4. Yang keempat, doa dan hubungan dengan Tuhan, meminta bimbingan Roh Kudus agar tetap setia dalam konsisten. Filipi pasal 4 ayat 13. Soal keempat, tindakan konkret yang dapat dilakukan Bagas atau diri sendiri untuk menjadi lebih disiplin adalah: solusi tindakan untuk mengubah kebiasaan buruk Bagas. 1. Membuat jadwal harian yang mencakup waktu belajar, ibadah, dan istirahat, lalu disiplin menaatinya. 2. Mengurai waktu bermain gadget, diganti dengan kegiatan positif seperti membaca Alkitab, membantu orang tua, atau olahraga. 3. Berdoa setiap pagi dan malam, memohon kekuatan dari Tuhan agar mampu hidup tertib, rajin, dan bertanggung jawab. Soal yang kelima, refleksi kelompok. Apa pelajaran baru yang diperoleh tentang disiplin dari kegiatan ini? Yang pertama, disiplin membantu kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan dan menepati janji maupun tanggung jawab. 2. Dengan disiplin kita mampu mengelola waktu dengan baik sehingga aktivitas sehari-hari berjalan dengan lancar. 3. Disiplin mencerminkan kebutuhan kepada Allah dan menghargai orang-orang di sekitar kita, termasuk keluarga dan guru. Yang kedua, bagaimana penerapan nilai disiplin dapat membantu dalam kehidupan sehari di rumah dan di sekolah? Di rumah, 1. Membantu mengatur waktu antara ibadah, belajar, dan istirahat sehingga hidup seimbang. 2. Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua melalui kepatuhan dan partisipasi membantu kegiatan rumah. 3. Disiplin melibatkan kasih, tanggung jawab, dan ketekunan sebagai anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Yang di sekolah, 1. Mempermudah belajar dengan tertib sehingga hasil belajar meningkat. 2. Melatih kepatuhan pada aturan sekolah dan menghargai guru serta teman. 3. Membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama sesuai teladan Tuhan Yesus. Ya, ini dari kelompok 2, tepuk tangan dulu. Dan mungkin dari kelompok 1 ini ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin menambahkan, silakan dari kelompok 1. Ya. Saya ada pertanyaan. Ya, silakan diri yang bertanya. Yaitu apa saja contoh disiplin di rumah dan bagaimana cara menerapkannya? 1.
Ya, silakan. 1. Membantu mengatur waktu antara ibadah, belajar, dan istirahat sehingga hidup seimbang. 2. Menunjukkan rasa hormat kepada orang tua melalui kepatuhan dan partisipasi membantu kegiatan rumah. 3. Disiplin mengajarkan kasih, tanggung jawab, dan ketekunan sebagai anggota keluarga yang takut akan Tuhan. Di sekolah, 1. Mempermudah belajar dengan tertib sehingga hasil belajar meningkat. 2. Melatih kepatuhan pada aturan sekolah dan menghargai guru serta teman. 3. Membentuk karakter yang jujur, bertanggung jawab, dan mampu bekerjasama sesuai teladan Tuhan itu. Juga terima kasih. Oke. Udah puas belum dengan jawabannya? Sudah, Bu. Mungkin masih ada? Oh ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Silakan tepuk tangan dulu. Ya, jadi tadi luar biasa pertanyaan dari kelompok 1. Contoh dan cara penerapan disiplin di rumah ini, di rumah dan di sekolah tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 2 ya. Agar ini kita terapkan. Ya, sekali lagi aplaus. Dan silakan duduk. Nah, tadi kalian sudah diskusi tentang disiplin. Nah, maka kita akan melihat bagaimana sih disiplin itu. Di situ bisa dilihat ya. Nah, disiplin sebagai pendidikan. Nah, dalam Alkitab ada dikaitkan dengan bahasa Yunani dan Ibrani yang berarti pendidikan atau didikan atau pelatihan. Ini menekankan bahwa disiplin bukan sekedar hukuman, tapi proses pendidikan karakter. Nah, tadi kalian sudah menjawab, jadi disiplin itu adalah mendisiplin karakter kita. Ya, bagaimana kita terbentuk lebih baik. Mungkin ada yang masih ingin bertanya tentang disiplin ini? Silakan. Bu, Ya. saya mau menanyakan contoh disiplin dalam lingkungan masyarakat itu. Ya. Tepuk tangan dulu. Karena kita hanya belajar disiplin di rumah dan disiplin di sekolah. Nah, ini adalah contoh disiplin dalam lingkungan masyarakat katanya. Sebelum Ibu menjelaskan, mungkin dari kelompok 2 ada kehidupan kita di masyarakat itu. Bagaimana sih disiplinnya? Nah, coba siapa yang berani? Nanti akan Ibu tambahkan. Ya, silakan diri. Tindakan apa yang dapat dilakukan ketika disiplin dalam masyarakat? Ya. Ya, tadi dari Immanuel itu bertanya, ya, tapi dari ini mungkin masih tidak konsentrasi. Jadi Ibu akan jelaskan ya. Contoh dalam kehidupan masyarakat, secara khusus dalam kehidupan remaja, harus mentaati aturan jam belajar. Jam belajar itu tidak boleh anak-anak pelajar itu berkeluyuran di atas jam 9. Jam 7 sampai jam 9 itu wajib belajar. Itu aturan di masyarakat. Nah, itu secara belajar. Kalau secara mungkin kehidupan keseharian, yaitu ada aturan yang harus kita ikuti, yaitu gotong royong. Kita harus disiplin. Kalau ada dijadwalkan, kita juga mengikutinya, ya. Jadi itu contohnya dan banyak lagi yang lainnya. Nah, bagaimana, Mbak? Yang lain masih ada? Saya ingin menambahkan. Oh ya, silakan. Dari contoh disiplin dalam lingkungan masyarakat tadi, saya ingin menambahkan yaitu disiplin dalam menjaga lingkungan. Misalnya membuang sampah pada tempatnya agar tidak mencemari lingkungan. Itu saja. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Jadi sudah tahu, mungkin di sini ada yang menambahkan setelah tadi Ibu beri jawaban yang
sudah agak terangsang pikiran kita, ada? Ya oke, cukup. Masih ada? Nah, jadi kalau tidak ada, kita akan melihat pengertian disiplin dari segi Alkitab, ya. Mengajarkan bahwa orang percaya harus hidup disiplin. Nah, seperti seorang atlet. Tahu atlet? Atlet itu harus latihan terus. Tanpa atlet latihan, maka tidak akan bisa menjadi juara. Nah, dalam Ibrani pasal 12 ayat 6. Coba buka Ibrani pasal 12 ayat 6. Kita baca bersama-sama. Yes, kita buka di dalam Ibrani. Ya, buka dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 6. Ya, silakan kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya dan Dia menyesal orang yang diampuninya sebagai anak. Ya, terima kasih. Ini sebagai referensi untuk kita disiplin. Nah, sekarang kita sudah tadi mempresentasikan secara kelompok. Kalian sudah membaca Alkitab, bagaimana itu disiplin. Tiba saatnya kita kerja secara individu, ya. Sejauh mana pemahaman kalian tentang disiplin ini? Nanti Ibu akan bagikan kertas, kalian jawab di sini ya. Kalian jawab. Silakan tulis namanya. Kerjakan di sini. Silakan. Masih ada yang berdapat? Saya Oh ya. Ya. Silakan dikerjakan. Ya, gimana ini? Ya, sama seperti ini ya. Nanti kalian kerja, ini kan jelaskan arti disiplin Kristen dan sebutkan 3 alasan. Tadi kan kalian sudah mengacu tuh, sudah kerja kelompok. Nah, ini disiplin secara Kristen itu apa? Terus sebutkan alasan mengapa kita harus disiplin. Yang kedua, daftarkan 4 tantangan kalian itu tidak mampu disiplin itu apa yang membuat kalian itu tidak mampu melakukannya, ya? Gimana? Ini sudah paham nih, sudah ya? Nah ini coba dilihat. Nah ini nanti ini kalian menjelaskan arti ya, sesuai ini Kristen. Nah, sesuai ajaran Kristen itu apa sih arti disiplin? Tadi kan kalian sudah membaca Alkitab, sudah dipresentasikan dan sebutkan alasannya ya mengapa harus kita disiplin. Yang kedua itu 4 tantangan. Mengapa sih tidak mampu melakukan disiplin itu apa? Ya, tantangan kalian itu apa? Nah, ya, tulis ini nanti ditentukan. Yang ini bagaimana? Sudah mengerti atau belum yang ini? Cara mengerjakannya? Ya, tadi itu.
Ya, bagaimana anak-anak, sudah kami pekerjaannya? Belum? Ayo semuanya. Tuh. Kalau sudah dikumpulkan di depan, sudah boleh dikumpulkan? Ya, silakan kumpulkan. Kumpulkan ke depan. Ya, silakan kumpulkan. Nah, oke, terima kasih anak-anak sudah mengerjakannya. Ibu lihat nih jawabannya panjang-panjang dan sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Ya, nanti ibu akan uraikan dan ibu akan bagikan ke kalian. Nah, jadi setelah kalian kita semua belajar dari tentang disiplin, maka di sini akan melihat disiplin dalam penguasaan diri, yaitu ada buah Roh Kudus. Ada berapa buah Roh Kudus? 9. Pertama, Kasih. sukacita. 3, empat, Sabar. 5, Kebaikan. 6, 7, Kesetiaan. 8, Kemanusiaan. 9, Penguasaan diri. 9 aja ya. Nah, berarti kalian sudah memahami itu ya. Maka dengan kita disiplin, maka itu nampak dari buah roh yang ada pada diri kita, maka terbentuklah karakter kita. Nah, untuk supaya kita lebih memahami tentang buah roh ini, kita nyanyi dulu. Siapa yang berani? Mari ke depan. 9 buah Roh Kudus. Ada? Saya Bu. Nah, silakan. Ajak kawannya berdiri ya. Baik teman-teman, mari kita akan menyanyikan lagu 9 Buah Roh. Mari saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan kesetiaan kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah
kita sudah memahami arti disiplin. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu dengan kalian nih, sejauh mana kalian sebagai murid tahu arti disiplin dalam kehidupan kita sehari-hari dan sebagai anak-anak Tuhan. Nah, mungkin salah seorang atau dari di sini kelompok 1, kelompok 2, silakan. Pelajaran apa atau makna pelajaran kita hari ini? Silakan. Mungkin ada yang berani. Ada? Saya, Bu. Ya, silakan. Disiplin menurut pandangan Kristen adalah sikap taat, tertib dan setia, melakukan perintah Allah serta tanggung jawab terhadap tugas yang dipercayakan baik di rumah maupun di sekolah. Disiplin bukan hanya mengikuti aturan, tapi juga wujud kasih dan kesetiaan kepada Tuhan yang menghendaki kita hidup teratur dan bertanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Disiplin menuntut kita hidup teratur. Dari sini ada? Ada? Silakan. Saya, Bu, Ya, silakan. tentang disiplin diri, Bu. Ya. Saya merasa senang ketika berusaha menjadi pribadi yang disiplin karena saya belajar menghargai waktu, mentaati aturan, dan melatih diri untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun kadang sulit, saya percaya Roh Kudus menolong saya untuk tetap setia. Ya, oke, tepuk tangan dulu. Hari ini rupanya anak-anak semua sudah tahu secara pengertian. Nah, harapan Ibu bisa kita praktekkan, lakukan di rumah dan di sekolah. Nah, ini pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita akan mengakhiri seluruh rangkaian pembelajaran kita masih Ibu akan beri yel-yel dulu. Coba diri semua. Ya. Diri semua. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 5 2 kali. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk. Kita bersyukur biarlah minggu depan kita berjumpa lagi. Oleh sebab itu, kita akan menutupnya dengan pujian dan doa. Silakan siapa yang memimpinnya yang berani maju, silakan. Saya, Bu. Ayo, silakan. Baik, salam semuanya. Shalom. Kita akan mengakhiri pelajaran kita. Namun saudara teman-teman bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian dan menyanyikan 1, 2, 3. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa
dalam TKP masing-masing, memberkati kami dalam perjalanan kami, maupun yang di asrama, maupun yang di luar, yang menggunakan kendaraan, maupun yang di dalam kantin. Memberkati aktivitas kami selanjutnya, kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa syukur dalam nama Yesus, haleluya, amin. Ya, silakan dulu. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Sudah berani maju untuk memimpin kita dalam doa. Biar pelajaran hari ini bermanfaat, berfaedah bagi kita.